Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windri Apridila Ningsih dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang Kesultanan Demak dengan metode pembelajaran PBL atau yang disebut dengan Problem Basic Learning. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Kepada ketua kelas, silahkan untuk memimpin doanya. Baiklah anak-anak, di pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang Kesultanan Demak, di mana Kesultanan Demak ini adalah kerajaan Islam pertama yang terbesar di Pulau Utara Jawa. Menurut tradisi Jawa ini, Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kemudian muncul sebagai kekuatan baru yang mewarisi legitimasi dari kebesaran Majapahit. Sejarah berdirinya Kerajaan Demak dimulai saat runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Pada saat berita runtuhnya Kerajaan Majapahit menyebar, beberapa daerah di bawah kekuasaan Majapahit akhirnya melepaskan diri. Kadipaten Demak termasuk salah satu wilayah yang melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Pendiri kerajaan Demak yaitu Raden Patah yang merupakan putra terakhir dari Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya. Raden Patah ini wafat pada tahun 1518 dan pemerintahan kemudian dipimpin oleh Pati Unus, yaitu putranya. Pati Unus ini menginginkan kerajaan Demak menjadi sebuah kerajaan dengan kekuatan maritim yang kuat, ditandai dengan kuatnya armada laut kerajaan Demak. Portugis yang selalu berusaha untuk menopoli perdagangan yang merasa terganggu. Hal ini memicu pertempuran antara kerajaan Demak dengan Portugis di Selat Malaka sampai beberapa kali. Setelah kematian Pati Unus pada saat pertempuran melawan Portugis, kemudian kerajaan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546. Pada masa Sultan Trenggono, kerajaan Demak menjadi kerajaan terkuat di Jawa pada awalnya abad ke-16. Namun Sultan Trenggono gugur setelah pertempuran menaklukkan Pasuruan pada tahun 1946 dan posisinya digantikan oleh Sunan Prawoto. Kekacauan Demak dimulai terjadi setelah Sultan Trenggono wafat dan banyak sejumlah keturunan raja yang tertikai yang ingin memperebutkan tahta kerajaan Demak. Peninggalan yang ditinggalkan oleh kerajaan Demak yang pertama yaitu Pintu Bledek, yang dimana Pintu Bledek ini merupakan sebuah pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat pada tahun 1466 Masehi oleh Ki Ajeng Selo. Yang kedua yaitu Masjid Agung Demak. Masjid ini terletak di Desa Kauman, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak Kota di Jawa Tengah, yang didirikan pada tahun 1479 Masehi. Pada saat ini Masjid Agung Demak sudah berumur sekitar 6 abad tetapi masih berdiri dengan kokoh sebab sudah dilakukan renovasi sebanyak beberapa kali. Yang ketiga yaitu Makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu dari 9 sunan atau wali songo yang berdakwah di sekitar Pulau Jawa. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1520 Masehi, lalu dimakamkan di Desa Kadilangu berdekatan dengan kota Demak. Makam Sunan Kalijaga sekarang ini telah menjadi situs yang sering didatangi oleh para peziarah dan wisatawan yang berbagai wilayah di Indonesia. Makam Sunan Kalijaga menjadi salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Demak. Baiklah anak-anak, itulah sejarah singkat dari Kesultanan Demak. Jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilahkan. Bu bertanya Bu.
Iya, silahkan. Saya ingin bertanya, apa saja faktor dari berdirinya kerajaan Demak tersebut, Bu? Oh, baiklah, Ibu akan menjawab. Faktornya yaitu yang pertama, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis sehingga para pedagang Islam mencari persinggahan dan perdagangan baru, di antaranya Demak. Yang kedua yaitu Raden Patah, yaitu pendiri dari Kesultanan Demak, masih keturunan Raja Majapahit Brawijaya V dari perkawinannya dengan Putri Campa yang beragama Islam. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah Anda semua sudah mengerti bagaimana sejarah singkat dari Kesultanan Demak ini? Insya Allah ngerti, Bu. Baiklah, Ibu akan menutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam. sekian materi yang dapat saya sampaikan dengan metode PBL atau Problem Basic Learning. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.